Ohoi! Video ini adalah video part 2 daripada video part 1 hari itu. Oke geng, di video kali ini kita akan merungkaikan segala persoalan pada part 1 yang lalu. Mari saya cerita. Macam biasa, video ini mengandungi spoiler, jadi kamu tahu juga kan? Oke, tanpa membuang masa lagi, mari kita jawab dulu persoalan yang pertama, yaitu pasal si Pak Jae-ho. Sebelum ini kita tahu, si Pak Jae-ho ini kena bawa pergi memancingkan. Dan yang bawa dia ini pula si Kim Yun Bom. Malangnya, si Kim Yun Bom pula sana empangan. Jadi, mesti si Pak Jae-ho lah yang jadi suspek utama kan? Jadi, bila si Munjuran tanya, si Pak Jae-ho cakap, memang malam tu dia ada keluar mau jumpa si Kim Yun Bom. Tapi dia teringat konon mama dia yang sakit. Jadi dia pun terus pergi rumah mama dia lah kononnya. Oke, untuk sementara, si Munjuran rasa lega lah sikit. Sama, dia marah sama si Chu Sang-eun sebab sembarangan saja menuduh suami dia pembunuh. Tapi, satu pagi, sedang-sedang dia mengemas rumah sambil mendengar lagu. Tiba-tiba satu benda terjatuh dari apron dia. Tahu-tahu, tu benda dia pernah pungut dulu masa mengemas rumah juga. Tapi yang bikin dia suspicious ialah tu benda macam dia pernah nampak dari casing phone si Lee So-min. Habislah kau Pak Jae-ho. Lepas tu, si Munjuran pun apa lagi? Balik lagi lah dia jadi macam tu haiwan satu tu. Time inilah si Pak Jae-ho terpaksa juga bagi tahu memang betul yang si Munjuran jumpa hari itu adalah jari orang. Dan orang itu ialah si Lee So-min. Dan ini akan membawa kita kepada persoalan yang kedua, yaitu siapa si Lee So-min ni? Si Lee So-min ni masih budak sekolah, tapi dia jajal. Dia selalu penting sekolah dan dia terlibat dalam satu kegiatan yang tidak baik lah. Kamu tahu lah itu. Macam mana dia boleh ada di rumah si Pak Jae-ho? Pasal anak dia lah yang bawa. Tapi kamu jangan silap. Si Lee So-min bukan girlfriend si Sung Jae. Lagipun dia orang baru jumpa time tu. Sebenarnya si Lee So-min ni sakit hati sama si Pak Jae-ho disebabkan satu benda yang si Pak Jae-ho cakap sama dia time di kawasan parking kereta dulu. Jadi, dia mau balas dendam lah konon. Dia bagi tahu si Sung Jae, sekarang dia pregnant anak si Pak Jae-ho. Si Sung Jae pun dengan tanpa berfikir panjang selain pijegata sama tabasan, dia pergi tolak si Lee So-min dari atas tangga sampai dia jatuh gedebuk di bawah. Si Sung Jae pun bingung sambil bersembunyi di belakang dapur sebab di bahagian kepala si Lee So-min keluar cecair kegemaran Dracula. Jadi dia ingat si Lee So-min. Sudahlah. Tidak lama kemudian, si Pak Jae-ho datang dan apa yang dia buat selepas itu membawa kita kepada persoalan ketiga, yaitu kenapa dia berbohong pasal anting-anting dan glove tu. Persoalan ini ada kaitan dengan yang pertama tadi. Si Munjuran mula-mulakan dia mau tahu si Pak Jae-ho pergi mana. Itulah pasal dia mau cek CCTV kereta diorang. Walaupun si Pak Jae-ho sudah delete, tapi dia dapat tahu dari jiran dia punya CCTV. Sebenarnya tu anting-anting sama tu glove ialah cara si Pak Jae-ho untuk manipulasi pikiran si Munjuran. Sebab selama ini dia selalu rasa bersalah dan hilang keyakinan diri atas kejadian yang menimpa kakak dia dulu. Sebenarnya dulu dia bukan melawat kakak dia, tapi itu apartemen sebenarnya apartemen dia. Dia kononnya baru balik dari healing lah. Kakak dia tolong jaga saja. Oke, balik pasal tu glove sama si Pak Jae-ho. Supaya tidak kedapatan, dia cari cara lah untuk kasih keliru si Munjuran. Sepatutnya mudah saja kan. Dia tanam si Lee So-min, suruh anak dia tutup mulut, habis cerita. Tapi anak dia sendiri pun tidak tahan simpan rahasia. Dia bagi tahu si Munjuran, sebenarnya si Lee So-min masih hidup. Tapi si Pak Jae-ho yang dia. Tapi, macam mana dia kasih pindah si Lee So-min sampai polis boleh jumpa dia di hutan? Dia guna bag golf si Kim Yun Bom lah. Si Kim Yun Bom bawa tu bag, masa dia datang pergi rumah dia orang dulu. Si Kim Yun Bom ni mau peras ugut si Pak Jae-ho sebab dia tahu sesuatu dari tu phone pink lah. Kalau ikut perancangan, si Kim Yun Bom sama si Pak Jae-ho pergi empangan, runding-runding, si Pak Jae-ho bagi duit tutup mulut, isi dalam tu bag golf, selesai. Tapi lain yang jadi, rupa-rupanya si Chu Sang-eun yang suami dia sendiri. Mungkin dia tidak sanggup sudah menahan sengsarakan, tapi kalau dia sudah dan kes pun diklasifikasikan sebagai bunuh diri, jadi kenapa dia berhabis tuduh si Pak Jae-ho adalah pembunuh? Itulah persoalan keempat yang akan kita bahaskan. Oke, sekarang kita tahu si Chu Sang-eun yang suami dia. Dan dari cara dia makan dan tengok suami dia di bilik mayat, kita tahu macam hilang sudahlah sedikit beban dia. Tapi yang menjadi masalah ialah suami dia tidak kasih tinggal atau simpan duit untuk dia.
sedangkan deposit rumah diorang pun dia sudah tapau. Yang lebih teruk lagi, suami dia buat pinjaman bank untuk melabur skim cepat kaya. Jadi, pada mulanya, si Chu Sang-en ini tuduh si Park Jae-ho, mungkin sebab dia cuma mau kasih salah orang lain lah atas perbuatan dia. Kiranya mau kasih kurang rasa bersalah lah kononnya. Tapi, selepas dia tahu suami dia ada beli insuran, dan tuh company insuran tidak mau bayar kalau dia bunuh diri, melainkan ada orang dialah. Pasal itulah dia berhabis tuduh si Park Jae-ho. Ngam-ngam lagi dia tahu dia orang akan berjumpa di empangan kan. Tapi, dia tahu mungkin susah lah mau tuduh si Park Jae-ho kan. Jadi dia pun mau cari kesalahan si Park Jae-ho melalui itu phone ping lah. Satu hari, dia dapat jackpot time dia cek phone suami dia. Dia jumpa ada satu gambar yang sama dengan gambar dalam phone ping tu, yaitu gambar dari tingkap rumah si Park Jae-ho. Jadi, dia ada poin sudahlah mau peras ugut si Park Jae-ho. Tapi, muncul pula plot twist ni drama. Si Munjuran minta tolong pula si Chu Sang-en untuk suami dia. Sudah. Jadi, diorang dua ni rancang lah macam mana mau si Park Jae-ho. Rancangan awal diorang ialah si Munjuran bagi ubat tidur sama si Park Jae-ho. Si Chu Sang-en datang, diorang dua angkat si Park Jae-ho masuk dalam kereta. Si Chu Sang-en drive pergi empangan. Bakar arang dalam tu kereta jadi nampaklah macam bunuh diri kan. Easy. Tapi tak semudah itu Fergoso. Yang menjadi spoilnya bila si Munjuran yang mula-mula nekat sudah mau buat, tapi tiba-tiba berubah fikiran lagi. Mana satu yang dia patut? Sekejap dia berpihak sama si Chu Sang-en, sekejap lagi dia berpihak sama si Park Jae-ho. Last si Park Jae-ho juga akhirnya. Si Munjuran pun bertanggung jawab atas kematian si Park Jae-ho. Tapi dia bagi tahu polis, si Park Jae-ho yang si Kim Yun Bong sama si Lee So Min. Si Chu Sang-en pula tidak sangka si Munjuran tidak kasih libat dia dalam ni kes. Akhirnya si Chu Sang-en dapat juga tuntut insurance tu dan dia pun tinggal di tempat lain lah dari apartemen lama dia. Si Munjuran pula masuk penjara, tapi dia dibebaskan selepas setahun dan dia masih lagi tinggal di rumah besar diorang tu. Dan kita tidak lagi jumpa orang dalam rumah. Oke lah geng, itu sajalah video untuk kali ini. Semoga kita sama-sama dapat sedikit pengajaran daripada cerita ini. Kamu boleh juga komen di bawah jika ada apa-apa pandangan atau cadangan. Dari itu, tenang-tenangkan pikiran, jangan stres-stres, bersabarlah dalam menghadapi cabaran hidup, dan jangan lupa kasih makan kucing kamu. Oke, bye.